Halo, 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 selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Ya, ketemu lagi dengan Pak Ayub. Kali ini kita akan belajar. Ya, belajar apa? Ya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Coba tebak. Nah, ini ya, ada tebakan. Nah, berikut yang merupakan fungsi akar. Nah, akar ini adalah bagian dari tumbuhan. Apa kira-kira fungsinya? Coba ayo. Fungsi akar? Iya, D ya. Menyerap air dan zat hara dari tanah. Kita akan bahas satu persatu ya. Dari bawah dulu. Nah, itu di bawah itu ada apa? Yang pertama? Ya, ada akar, terus batang, kemudian daun, bunga, buah, dan biji. Ya, kali ini kita akan membahas 6 komponen ini ya yang ada pada tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, perhatikan ya. Baik, langsung saja. Yang pertama dari bawah dahulu, akar. Nah, akar ini fungsinya ya, kita akan bahas fungsinya. Jika nanti artinya nanti ada Pak Ayub berikan catatan ya. Ini menyerap air dan zat hara dari tanah. Kemudian memperkokoh tumbuhan. Nah, kuat berdiri. Nah, dan alat pernapasan tumbuhan. Seperti pada pohon bakau. Nah, yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan ya. Ini seperti pada singkong ya. Nah, seperti itu ya. Fungsi dari akar. Kemudian yang kedua, kita naik habis akar apa? Batang. Ya, fungsinya yang pertama yaitu mengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya. Ya, daun ke tanah dibalik. Yang kedua, menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, seperti tebu, sagu itu ya. Justru makanannya itu di batang. Nah, seperti itu. Yang ketiga, daun ya. Fungsi daun yaitu yang pertama, tempat terjadinya proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya, fotosintesis. Nah, itu ya. Itu pada daun. Yang kedua, alat pernapasan tumbuhan itu menghasilkan O2. Nah, tempat mengeluarkan uap air yang berlebih. Nah, yang keempat, bunga. Ya, ini bagian terindah dari tumbuhan ya. Bunga. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di situ ada 3 itu ya. Itu yang kanan kiri itu benang sari, alat kelamin jantan, yang tengah putik, alat kelamin betina sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima, buah. Nah, ini yang paling banyak disukai ya. Buah fungsinya yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu ya. Kemudian melindungi biji dari pengaruh buruk ya. Pengaruh buruk lingkungan luar ya, mungkin ada hewan, serangga seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, biji itu sendiri. Nah, biji yang pertama kita bahas ya. Bakal tumbuhan baru. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu ya. Biji ya. Kemudian kita lanjut, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa toh? Lah, lihat sebelah kanan tuh ya ada gambar. Sekumpulan ya, suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua yang ada di lingkungan serta mempengaruhi satu sama lain. Itu ya. Itu ada lingkungan yang hidup dan mati ya. Biotik ya. Itu ada komponen ekosistem. Biotik itu hidup, abiotik itu mati. Kalau biotik yang benda hidup seperti hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Kalau abiotik ya mati, benda-benda mati, komponen benda mati seperti air, udara, cahaya, batu. Nah, itu yang disebut komponen atau kesatuan dalam satu disebut ekosistem. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ya, supaya tetap utuh ya. Kemudian faktor penyebab perubahan ekosistem, yaitu ada 2 faktor. Faktor alami dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alami ya terjadi karena peristiwa alam seperti gunung meletus, longsor, banjir dan seterusnya.
Kemudian kalau faktor manusia jelas ya, lingkungan itu berubah karena contoh penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, membuang sampah sembarangan. Nah itu ekosistem dapat berubah jadi kotor, jadi rusak seperti itu ya. Nah oleh karena itu kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah ini penebangan pohon itu karena pengaruh faktor manusia, merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Semakin sedikit tumbuhan, semakin sedikit oksigen yang dihasilkan. Nah, jadi kita bernafasnya juga tidak sehat ya, karena O2 yang dihasilkan atau oksigennya sedikit. Nah, seperti ini ya, dapat merusak ekosistem. Ya, selanjutnya pembakaran hutan ya. Terbunuhnya berbagai jenis spesies di hutan yang berperan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, ini ya, pembakaran hutan ini ada yang sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja itu karena seseorang ingin membuka lahan baru. Nah, itu tidak boleh karena itu hutan tuh harus dijaga dan harus berizin. Tidak boleh membakar sembarangan. Ini bahaya ya. Nah, ini harus dihentikan pembakaran hutan ini. Nah, kemudian yang ketiga, perburuan liar. Nah, ini ya, terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Ini satwa harimau ini sangat langka ya. Harimau Sumatera ini diburu. Ini sangat melanggar peraturan. Nah, dan ini akan merusak keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya yang keempat, penggunaan pestisida berlebihan. Nah, ini ya, rusaknya tanah sebagai sumber makanan dan membunuh hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi zaman sekarang sudah menggunakan ini ya, bahan kimia. Pestisida ini untuk membunuh serangga-serangga pemakan padi seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya juga merusak lingkungan ya, karena membunuh serangga dan mengurangi fungsi tanah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu membuang sampah dan limbah sembarangan. Nah, ini juga menimbulkan pencemaran lingkungan, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal di dalamnya. Kalau ikan-ikan ya mati semua kalau limbah dibuang di sungai, di laut. Ini ya, limbah pabrik ya. Ini berbahaya, akan membunuh ekosistem yang ada di dalam laut dan di sungai. Nah, ini kegiatan yang merusak dan mencemar lingkungan, harus dihentikan ya. Jadi jangan sampai kita membuang sampah di sungai. Ya, baik, terima kasih, sekian dulu dari Pak Ayub. Tetap semangat belajarnya. Saya yakin anak-anak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir agar paham apa yang disampaikan melalui video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.